Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Dwi Oktaviani. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas yaitu tentang algoritma pencarian dalam kecerdasan buatan. Apa aja algoritma pencarian tersebut? Oke, mari kita bahas. Oke, kali ini saya akan membahas tentang algoritma pencarian. Yang diantaranya yang pertama itu BFS, yaitu Breadth First Search. Yang kedua DFS, the first search. Yang ketiga iterative deepening, the first. Dan yang keempat bidirectional search. Dan yang keempat range and bound. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu BFS. Algoritma BFS adalah pencarian melebar, di mana pencarian ini mengunjungi setiap simpul yang bertetangga dengan simpul sebelumnya. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian queue untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Dan tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Oke, cara kerja dari BFS. Yang pertama, yaitu masukkan simpul yang akar ke dalam antrian. Yang kedua, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Yang ketiga, jika simpul merupakan solusi, maka pencarian selesai dan kembalikan hasilnya. Yang keempat, jika simpul bukan solusi, maka masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dalam antrian. Selanjutnya, jika antrian kosong dan tiap simpul sudah dicek, maka pencarian selesai dan mengembalikan hasil tidak ditemukan. Ulangi pencarian dari langkah kedua. Oke, langsung saja kita lanjut ke contoh. Baiklah, pada contoh ini terdapat simpul yaitu simpul H, I, J, K, L, M, dan N, di mana simpul akhirnya itu atau simpul tujuannya itu adalah simpul M. Oke, kita mulai dari simpul H, itu startnya. Lalu kita masukkan ke antrian. Nah, lalu kita cek apakah simpul H merupakan solusi. Ternyata bukan. Maka selanjutnya kita cek apakah simpul H memiliki tetangga. Ya, simpul H memiliki tetangga yaitu I dan J. Maka simpul I dan J kita masukkan ke antrian. Lalu simpul H kita hapus dari status queue dan kita masukkan ke output. Lalu kita tandai bahwa H telah dikunjungi. Selanjutnya kita cek apakah simpul I merupakan tujuan. Ternyata tidak. Maka kita cek apakah simpul I memiliki tetangga. Ternyata tidak. Maka cukup kita hapus status simpul I dari status queue dan kita masukkan ke output I. Selanjutnya kita cek ke simpul tetangga dari simpul H yang lainnya, yaitu simpul J. Kita cek apakah simpul J ini merupakan tujuan. Ternyata tidak. Maka kita cek apakah simpul J memiliki tetangga. Ya, simpul J memiliki tetangga yaitu simpul K. Maka simpul K kita masukkan ke dalam antrian K. Lalu simpul J kita hapus dari queue dan kita masukkan ke output J. Oke, tadi sebelumnya kita tandai dulu ya. Tandai. Oke. Selanjutnya simpul K. Kita cek apakah simpul K ini merupakan simpul tujuan. Ternyata bukan. Maka kita cek lagi. Apakah simpul K ini memiliki tetangga? Ya, simpul K memiliki tetangga yaitu simpul L. Maka simpul L kita masukkan ke antrian, itu status queue. Dan simpul K kita hapus dari antrian status queue dan kita masukkan ke output. Oke, selanjutnya
kita cek lagi apakah simpul L ini merupakan tujuan. Ternyata tidak. Karena simpul L tidak tujuan, maka kita cek lagi apakah simpul L ini memiliki tetangga. Ya, simpul L memiliki tetangga yaitu simpul M dan N. Maka simpul M dan N ini kita masukkan ke antrian M dan N. Dan simpul L kita hapus dari status queue. Dan kita masukkan ke output. Nah, selanjutnya, oke, kita tandai dulu itu dia karena telah kita kunjungi. Oke. Selanjutnya kita cek apakah simpul M merupakan tujuan. Ya, ternyata simpul M adalah tujuan. Maka di sini pencarian selesai. Dan kita hapus L, M dari status queue dan kita masukkan ke output M. Dan kita tandai. Di sini telah kita jumpai yaitu simbol tujuan yaitu pada simpul M. Jadi untuk menuju ke simpul tujuan, simpul yang harus kita lalui adalah simpul H, I, C, K, L, dan M. Dan dengan DFS, yaitu algoritma ini merupakan algoritma rekursi yang melakukan pencarian mendalam pada semua node atau simpul dengan terus melakukan pencarian ke dalam selama itu memungkinkan. Proses pencarian pada algoritma DFS akan dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu sebelum dilakukan pencarian ke node-node atau simpul-simpul yang sama. Selanjutnya, berbeda dengan algoritma DFS. Algoritma DFS melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir. Lalu cara kerja dari DFS yang pertama yaitu apakah node tersebut merupakan solusi atau goal. Selanjutnya, periksa apakah node atau simpul tersebut punya keturunan atau tetangga atau kemungkinan lain. Jika node atau simpul tersebut memiliki keturunan, maka masukkan ke dalam node list. Dan yang ketiga, jika semua kemungkinan dari node sudah habis, maka barulah mundur ke titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Oke, langsung saja kita ke contoh. Baiklah, dan pada contoh DFS ini terdapat simpul A, B, I, J, P, Q, C, M, U, V, X, Y, di mana simpul goal atau simpul solusinya itu terdapat pada simpul P. Oke, pertama kita masukkan simpul akar pada state status yaitu simpul A. Dan kita masukkan ke output. Nah, lalu kita cek apakah simpul A ini merupakan solusi. Ternyata tidak, karena A bukan solusi, maka kita cek tetangga dari simpul A. A memiliki tetangga B dan C, maka kita masukkan C karena C berada di sebelah kiri dari simpul A ke dalam state status C, dan kita masukkan ke output. Selanjutnya kita cek apakah C merupakan solusi. Ternyata tidak, karena C tidak merupakan solusi, maka kita cek apakah C memiliki tetangga. Ya, C memiliki tetangga yaitu M, maka simpul M kita masukkan ke state status dan kita masukkan ke output. Lalu kita cek apakah simpul M memiliki tetangga. Ya, simpul M memiliki tetangga yaitu U dan P. Kita masukkan U ke dalam state status karena U berada sebelah kiri, dan kita masukkan ke output. Selanjutnya kita cek apakah U merupakan solusi. Ternyata tidak, karena U bukan merupakan solusi, maka selanjutnya adalah kita cek apakah simpul U memiliki tetangga. Ya, ternyata simpul U memiliki tetangga yaitu simpul X dan Y. Maka kita masukkan simpul X ke dalam state status dan dimasukkan ke output. Lalu kita cek apakah simbol U merupakan solusi. Ternyata tidak.
Karena simpul X bukan merupakan solusi, maka kita cek apakah simpul X memiliki tetangga. Ternyata tidak. Karena simpul X bukan merupakan tetangga, karena simpul X tidak memiliki tetangga, maka kita hapus simpul X dari X status dan kita kembali ke U. Kita cek lagi pada simpul U. Apakah simpul U memiliki tetangga lainnya? Ya, simpul U memiliki tetangga yang belum dieksekusi, yaitu simpul Y. Maka simpul Y kita masukkan ke stack status dan kita masukkan ke output. Lalu kita cek apakah simpul Y ini merupakan solusi atau goals. Ternyata tidak. Karena simpul Y tidak merupakan solusi, maka kita cek apakah simpul Y ini memiliki tetangga. Ternyata simpul Y tidak memiliki tetangga. Karena simpul Y tidak memiliki tetangga, maka kita hapus simpul Y dari stack status. Lalu kita kembalikan ke U. Lalu pada simpul ini kita cek lagi apakah dia masih memiliki tetangga yang belum dieksekusi. Ternyata tidak. Karena simpul U tidak memiliki tetangga lagi yang belum dieksekusi, maka kita hapus simpul U dari stack status. Lalu kita kembali ke simpul M. Pada simpul M ini kita cek lagi apakah simpul M memiliki tetangga yang belum dieksekusi. Ternyata ada, yaitu simpul V. Maka simpul V ini kita masukkan ke stack status dan kita masukkan ke output. Lalu kita cek apakah simpul V merupakan solusi atau goals. Ternyata tidak. Karena simpul V bukan merupakan solusi, maka kita cek apakah simpul V memiliki tetangga. Ternyata simpul V tidak memiliki tetangga. Karena simpul V tidak memiliki tetangga, maka simpul V kita hapus dari stack status. Lalu kita kembali ke M. Kita tanyakan lagi pada simpul M, apakah simpul M memiliki tetangga lain yang belum dieksekusi? Ternyata tidak. Karena simpul M tidak lagi memiliki tetangga yang belum dieksekusi, maka kita hapus simpul M dari stack status. Lalu kita kembali ke C. Kita cek lagi ke C, di C. Apakah pada simpul C ini memiliki tetangga yang belum dieksekusi? Ternyata tidak. Karena pada simpul C tidak memiliki tetangga yang belum dieksekusi, maka simpul C kita hapus dari stack status. Maka tinggal lagi simpul A. Sini kita cek apakah pada simpul A ini memiliki tetangga yang belum dieksekusi. Ternyata ada, yaitu simpul B. Maka simpul B kita masukkan ke stack status B dan kita masukkan ke output. Di sini kita cek lagi apakah simpul B merupakan solusi. Ternyata tidak. Karena B bukan merupakan solusi, maka kita cek apakah simpul B memiliki tetangga. Ya, simpul B memiliki tetangga, yaitu simpul I dan J. Maka simpul I kita masukkan ke stack status. Di sini dan kita masukkan I output. Selanjutnya kita cek apakah simpul I ini merupakan solusi atau goal. Ternyata tidak. Karena I bukan merupakan solusi, maka kita cek lagi apakah simpul I ini memiliki tetangga. Ternyata simpul I tidak memiliki tetangga. Karena simpul I tidak memiliki tetangga, maka simpul I kita hapus dari stack dan kita kembali lagi ke B. Kita tanyakan lagi pada simpul B, apakah simpul B ini memiliki tetangga yang belum dieksekusi? Ya, simpul B memiliki tetangga yang belum dieksekusi, yaitu simpul J. Maka simpul J ini kita masukkan ke stack status. Selanjutnya kita cek. Oke, sebenarnya kita masukkan J ke output. Selanjutnya kita cek selanjutnya kita cek apakah simpul J ini merupakan solusi. Ternyata tidak. Karena simpul J bukan merupakan solusi, maka kita cek apakah simpul J ini mempunyai tetangga. Ya, simpul J memiliki tetangga, yaitu simpul P dan I. Maka kita masukkan simpul P ke dalam stack status karena dia berada di sebagai titik P. Oke, di sini kita tanyakan lagi.
kita cek apakah simpul P merupakan solusi. Ternyata ya, simpul P merupakan solusi. Maka pencarian berhenti dan pencarian berhasil pada simpul P. Kita masukkan simpul P pada output P. Jadi untuk menuju ke simpul goals dari simpul akar itu melalui simpul A, C, N, U, X, G, P, B, I, J, dan P. Oke, selanjutnya yaitu algoritma pencarian IDS wrapper, yaitu IDS ini menggunakan metode sederhana yaitu yang dimana akan mencari ke sebelah kiri, kemudian mencari cabang yang belum dikunjungi. Jika sudah, maka baru ke sebelah kanannya dan kembali ke parent. IDS memiliki batasan level yaitu nanti sampai mana algoritma ini melakukan sebuah searching. Jadi level yang pertama dimiliki level 0. Jika belum ditemui solusi pada level 0, maka akan ditambah satu level. Oke, langsung aja kita ke contoh. Oke, di sini terdapat sebuah tree yaitu dengan simpul F, E, G, F, A, B, G, dan C. Di sini dimulai dari level 0, di mana level 0 yaitu di bagian yaitu level 0. Level 0 itu adalah pada batasan ini, jadi dia tidak akan ke sorting ke bawah. Lalu pertama di mana nanti dia akan mulai dari S karena S ini sudah menyentuh batas level, maka dia tidak akan mencari lagi ke E, F, G. Jadi yang diekspor hanya simpul S. Kemudian kita cek apakah sudah ditemukan solusi. Jika belum, maka kita akan menaikkan levelnya, yaitu menjadi level 1. Lalu level 1 berada di bawah level 0 yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi tetap mulai dari S. Kemudian dia akan ke tetangga yang sebelah kiri, yaitu E. Kemudian karena E sudah menyentuh batas level, maka dia tidak akan mencari searching ke bawah. Selanjutnya di sini tanya apakah E merupakan solusi. Jika belum, maka dia akan mengembalikan ke S. Lalu S akan memeriksa tetangga yang lain yang belum dieksplorasi, yaitu ada F. Di sini kita mengecek apakah F merupakan solusi. Ternyata bukan. Karena bukan dan F sudah menyentuh batas level, maka dia akan mengembalikan ke parent, yaitu ke simbol S. Selanjutnya F akan memeriksa lagi tetangga yang belum diekspor, yaitu G. Pada simpul G ditanyakan lagi, apa G merupakan solusi? Ternyata bukan. Karena G bukan merupakan solusi, maka dia akan mengembalikan ke S. Di sini karena belum dijumpai solusi, maka dia akan menambahkan lagi satu level. Dia akan menambah satu level, yaitu ke level 2. Di sini kita tetap mengekspor dari simpul S. Selanjutnya kita cek. Tadi kita sudah mengecek E. Karena E belum merupakan solusi, maka dia akan ke turunan E, yaitu ke G. Di sini kita tanyakan apakah dia merupakan solusi. Ternyata tidak. Karena dia bukan merupakan solusi, maka dia akan kembali ke E dan ke S. S akan memaksa lagi, yaitu ke F. F dia memilih tangga, yaitu ke A dan B.
Di sini dia akan mengeksekusi atau ke tetangga yang sebelah kiri dulu, ke A. Pada A ditanyakan lagi, apakah A merupakan solusi? Ternyata tidak. Karena A bukan merupakan solusi, maka dia akan mengembalikan lagi ke F. Selanjutnya, pada F akan memeriksa apakah masih ada tetangga yang lain yang belum dieksplorasi. Ya, ternyata ada, yaitu simpul B. Selanjutnya, dia akan mengusut apakah simpul B ini adalah sebuah solusi. Ya, ternyata iya, simpul B merupakan solusi. Selanjutnya, dia akan ke simpul B dan mengecek apakah simpul B ini merupakan solusi. Ternyata ya, B adalah solusi. Maka pencarian selesai. Jadi, node yang akan dijelajahi itu hanya S, E, D, F, A, dan B. Oke, selanjutnya yaitu bidirectional search, yaitu algoritma untuk mencari jalur terpendek dari dua arah. Algoritma ini dilakukan secara forward atau dari depan atau backward dan backward, dan pengecekan selesai apabila kedua pengecekan saling bertemu. Algoritma yang dapat digunakan ada berbagai teknik, yaitu DFS dan BFS dan lain-lain. Oke, langsung saja ke contoh. Oke, di sini terdapat simpul yaitu 1, 2, 3, 5, 12, 10, 9, 7, 4, 6, 8, dan 11. Di sini saya menggunakan dengan teknik DFS, yaitu pendalaman. Baik, pertama kita mulai dari 1 dan 11, di mana 1 merupakan DFS forward dan 11 merupakan DFS backward. Yang pertama. Selanjutnya, karena ini DFS, maka kita memprioritaskan tetangga yang sebelah kiri. Maka simpul 1 akan ke simpul 2 dan simpul 11 akan ke simpul 4. Selanjutnya, karena 2 memiliki 2 tetangga, maka dia akan memilih ke sebelah kiri terlebih dahulu, dan simpul 4 itu ke simpul 7. Karena simpul 4 hanya memiliki 1 objek. Selanjutnya, karena di sini simpul forward dan simpul backward sudah saling bertemu, maka proses pencarian selesai yaitu di simpul 7, yaitu pada simpul 7. Jadi sudah diketahui jalur terbaik dari simpul 1 menuju ke simpul 11 atau simpul tujuan, yaitu dari 1, 2, 7, 4, dan 11. Oke. Algoritma pencarian yang terakhir yaitu Grant and Bond. Algoritma BNB ini adalah algoritma pencarian jalur yang melalui semua titik dengan biaya yang terendah. Algoritma ini akan melakukan perhitungan secara rekursif, akan memecahkan masalah ke dalam masalah kecil, namun tetap menghitung nilai terendah atau terbaik. Proses ini dinamakan branching. Selanjutnya, algoritma ini akan melakukan pencatatan biaya minimum sebagai bound dalam setiap perhitungan, sehingga untuk calon hasil jawaban yang diperkirakan yang melebihi bound akan dibuang karena tidak mungkin akan mencapai nilai terbaik. BNB yang pertama, setiap simpul diberi sebuah nilai cost,
yaitu nilai C dan I, yaitu nilai taksiran input murah ke simpul status tujuan yang mempunyai simpul status I. Simpul urutan selanjutnya yang akan di-expand tidak lagi berdasarkan urutan pembangkitnya, tapi simpul yang memiliki cost yang paling kecil pada kasus minimasi. Pada umumnya, untuk kebanyakan persoalan, letak simpul solusi tidak diketahui. Cost cek simpul mempunyai berupa taksiran cost simpul P P F P panjang lintasan dari simpul akar ke P, dan GP taksiran panjang lintasan terpendek dari P ke simpul solusi pada pokok akarnya P. Oke, langsung saja kita ke contoh. Oke, pada contoh Brains and Bone, yaitu pada permainan 15 puzzle. Di sini terdapat tabel A dengan susunan awal dengan number di dalam ubin yang tidak terurut, dan yang pada tabel B dengan nomor yang sudah terurut. Step berdasarkan ubin kosong. Interaksi bisa ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mencari nilai terendah untuk menghasilkan nilai terbaik. Jadi kita menggunakan rumus CI sama dengan FP sama dengan E tambah GP, dimana C1 yaitu simpul, GP yaitu panjang dari simpul akar ke tujuan, dan GP adalah jumlah ubin yang tidak kosong sesuai dengan hasil akhir. Oke, di sini pertama ubin yang kosong kita pindah ke atas, maka kita bisa mendapatkan hasil C2 dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. C2 yaitu simpul kedua, 1 didapat dari sudah kita ketahui bahwa FP itu panjang dari simpul akar ke simpul tujuan, yaitu dari simpul 1 ke simpul 2, itu panjang lintasannya adalah 1, maka kita dapat 1. Lalu 5, dari mana kita dapat 5? 5 adalah jumlah ubin yang tidak kosong yang tidak sesuai dengan hasil akhir. Maka kita cek mana angka yang tidak sesuai dengan sesuai dengan tabel akhir. Yang pertama adalah 2, 6, 10, 11, dan 12. 5, maka kita tulis 5. Next, sama dengan yang up, ini yang ke kiri, kita hitung panjang dari simpul akar ke C3 atau simpul 3 itu adalah 1. Maka kita tulis 1, dan kita hitung jumlah ubin yang tidak kosong yang tidak sesuai dengan hasil akhir, yaitu 5, 6, 10, 11, dan 12. 5. Oke, sama. Lanjut, kita geser ubin yang kosong ke bawah. Lalu kita hitung yang panjang dari akar ke simpul 4 itu masih tetap 1 lintasan. Maka kita tulis 1, dan kita hitung ubin yang tidak cocok, ubin yang tidak kosong dan tidak sesuai dengan hasil akhir adalah 10, 11, dan 12. Itu adalah ada 3. Dan yang terakhir itu adalah ke kanan. Kita hitung panjang lintasannya adalah 1, dan ubin yang tidak sesuai dengan hasil akhir adalah 7, 6, 10, 11, dan 12. Itu ada 6. Jadi nilai terendah adalah down, yaitu C4 sama dengan simpul 4 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke, next. Dari nilai terendah baru kita turunkan. Maaf sebelumnya saya menggunakan Bread and Bone itu menggunakan DFS, yaitu menurun. Selanjutnya menurun atau pendalaman. Selanjutnya kita lanjut.
dari hasil terendah kita jebolkan lagi. Pertama kita geser ke kiri, dimana kita dapatkan hasil 2 adalah dari simpul akar ke simpul 6 itu 2 lintasan, maka kita tulis 2. Lalu 4 kita dapat dari simpul yang tidak kosong yang tidak sesuai dengan hasil akhir, yaitu ada 9, 10, 11, dan 12. Itu ada 4, maka hasilnya 6. Lanjut, down, kita ubin kosong kita geser ke bawah, yaitu kita hitung panjang lintasan sama dengan yang left, masih tetap 2. Lalu 4 kita lihat yang tidak sesuai dengan hasil akhir adalah 14, 10, 11, dan 12. 6. Next, kita geser ke kanan. Di sini kita cek. Yang tidak sesuai adalah 11 dan 12. 11 dan 12. 2. Maka didapat hasil yang paling mudah adalah simpul ke-8. Oke, next. Karena nilai terendah kita dapat pada simpul ke-8, maka simpul ke-8 kita turunkan. Lanjut. Tadi ubin yang kosong, sekarang ubin yang kosong kita geser ke kanan. Kita cek. Hasilnya adalah 3 kita dapat dari panjang lintasan dari akar sampai ke simpul 9, yaitu 1, 2, 3 lintasan. Maka kita tulis 3 dan kita cek nilai yang tidak sesuai dengan hasil akhir, yaitu adalah angka 12. 1. Maka hasilnya adalah 4. Lanjut kita geser ke bawah, kita cek ke bawah. C11, simpul ke-11. 3 karena lintasannya melewati 3 lintasan, dan kita cek yang tidak sesuai dengan hasil akhir, itu ada 15, 11, dan 12. 3. Maka hasil terendah yang kita dapat pada simpul ke-9. Next. Oke. Selanjutnya kita geser ke bawah. Sini. Geser ke bawah, maka kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan hasil akhir. Oke, di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan jalur terbaik atau dengan nilai terendah, yaitu melalui simpul 1, 4, 8, 9, dan 9. Ini deh. Melalui simpul 1, 4, 8, dan 9, maka kita akan mendapatkan hasil terbaik. Oke. Baiklah, sekian video tentang penjelasan algoritma gradient mulai dari BFS, DFS, IDS, bidirectional, bird and bound. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan materi atau kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.